Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita mengenai Laravel 9 dan di video ini kita akan belajar menggunakan data tables untuk merapikan tabel user ini ya. Buat teman-teman yang belum tahu data tables, yaitu sebuah plugin atau package untuk merapikan sebuah data dalam bentuk tabel yang dimana data tables itu sudah tersedia fungsi pagination, searching, order column. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot membuat pagination secara manual atau searching secara manual. Jadi dengan menggunakan data tables, nah kita sudah sangat terbantu. Jadi langsung saja yang kita gunakan data tables dari Yajara Box. Kita bisa ketikkan di sini yajarabox.com. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa fiturnya. Oke. Ya, sesuaikan saja. Nah, kita di sini pakai yang Laravel Data Tables, ini jQuery Data Tables. Kita bisa klik, kemudian kita ke Installation, oke. Lalu kita pilih yang bawah nih. Yang ini karena ini versi lengkapnya, oke. Ini All-in-One Installer Package, jadi kita pakai yang ini. Kita copy, oke. Nah, kemudian kita install di projectnya kita ya. Kita paste di sini, kita enter. Oke, kemudian kita lihat lagi konfigurasi apa lagi. Oke, kita perlu konfigurasi di file app.php di folder config. Oke, kita buka folder config ini. Oke, ini ya di provider. Oh ya, kita belum copy, kita copy dulu nih. Copy, kemudian kita paste di provider. Ini ya teman-teman, di area ini. Nah, kita copy di paling bawah saja nih. Kita paste di sini. Sudah kita simpan. Nah, berikutnya kita perlu publish nih. Publish configuration-nya. Jadi kita jalankan lagi. Oke, paste ya. Kita enter. Oke, sudah. Oke, nah selanjutnya kita bisa lihat di dokumentasinya. Untuk tutorial kita cari yang ini, quick started. Oke, kita sudah. Ini sudah, ini install Laravel Data Tables versified ya ini. Kita lewatkan aja. Oke, lalu kita mulai setup nih. Setup user data tables. Nah, jadi kita jalankan ini. PHP Artisan Data Tables _2 Make. Oke. Kita paste. Kita enter. Oke. Nah, berarti sudah dibuat sebuah file di app data tables dan file users data table.php. Coba kita cek app data tables. Oke, ada ya. Kita klik. Oke, sudah. Kita lihat lagi nih konfigurasinya. Nah, ini kalau mau pakai button, oke. Jadi kita biarkan. Ini contohnya nih. Oke, selanjutnya coba kita edit. Kita close aja dulu ini. Oke, kita lihat ya untuk data tables. Nah, ini add column. Jika kita ingin menambahkan kolom, dalam hal ini kolom action. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini fungsinya. Add column, kemudian namanya, nama kolomnya, action. Kemudian parameter yang kedua, nah ini bisa kita edit nih. Kan action itu kan ada button tuh. Ada button edit dan button delete. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Oke, sebentar baru kita tambahkan. Kita lihat lagi dulu fungsi yang lain. Nah, ini fungsi query-nya. Jika kita ingin menambahkan query, kita bisa tulis di sini. Tapi untuk yang model user ini, kita langsung aja ambil datanya.
Jadi biarkan defaultnya query-nya seperti ini. Ya, dan pastikan ini model user ya, kelas user ini, oke. Ya, kemudian untuk fungsi HTML, nah ini untuk desain tabelnya ya. Jadi kita set tabel ID, yaitu kita berikan nilai user tabel. Jadi jika kita mau manipulasi atau kita ingin mereload tabel ini dengan jQuery, berarti kita cukup ini ya, panggil ID tabel ini yaitu user tabel. Ya, ini bebas kita mau ganti seperti apa silahkan. Kemudian ini columns, this get columns, ini fungsinya ada di bawah. Nanti kita lanjut ke minified Ajax, order by one. Nah, ini untuk ascending atau descending. Select style single, kemudian button. Ya, ini kalau kita mau pakai button export, Excel PDF print, reset atau reload. Oke, nah ini kita matikan aja yang lain nih. Jadi kita sampai di sini saja. Oke. Tapi ya teman-teman kalau mau pelajari silakan dipelajari mengenai button-buttonnya. Oke, sudah kita simpan. Nah, sekarang untuk get columns. Nah, kita mau tambahkan kolom apa aja nih? Bisa di sini nih. Jadi kita tambahkan kolom computed. Nah, kita tambahkan action, export table, false, print table, false, white. Nah, ini kita kasih luas lebar 60. Kita kasih 100 saja. Oke. Tambahkan kelas text center. Lalu ini kalau make ID, berarti kalau yang ini kita gunakan user ID ya. Jadi kita di sini ganti aja, kita pakai indeks dari data tables. Lalu kita buat di sini title. Ini kita buat nomor. Kemudian kita buat di sini fungsi untuk menghandle searching. Kita buat false. Kemudian orderable. Orderable kita juga bisa buat false. Ya, silakan mau diganti true juga bisa. Lalu kita buat di sini kolom apa ya? Name. Oke. Name. Kita buat detailnya name. Lalu berikutnya untuk kolom kedua ini email. Detail email. Lalu yang ini created at and updated at itu kita nggak usah pakai. Kita begini saja. Oke, kita simpan. Oke. Nah, sudah untuk setting semua kolom, name dan email, ya cukup ya, name dan email. Nah, sekarang kita buat di action nih. Kita edit action nih. Jadi, kita perlu tambahkan juga ini add index column. Seperti itu. Jadi ada index column, kemudian add column, tambahkan kolom action. Oke, ini harus sama ya. Di sini nilainya apa? Action. Oke. Nah, sekarang kita buat fungsinya nih. Function row. Ya, ini yang nanti nilainya query, hasil query ini ditampung di sini. Fungsi. Kita simpan. Oke, sudah. Oke, lalu ini set row ID-nya. Nggak usah pakai yang ini set row ID. Kenapa? Karena sudah punya index kolom nih. Lalu ini untuk action-nya nih. Kita buat return variable action. Oke, kemudian untuk variable action. Nah, teman-teman paham ya. Di sini kita buat variable action. Nilainya kosong. Lalu kita berikan nilai yang pertama. Nah, yaitu untuk edit. Kemudian ada penambahan lagi untuk nilai yang kedua, yaitu untuk delete. Jadi semua berada di dalam satu variabel. Nah, kalau kita gabungkan jadi satu, seperti action sama dengan lalu nilai ini dimasukkan di sini. Oke, kemudian nilai ini juga dimasukkan di sini. Setelah nilai ini nih, dikasih spasi. Nah, itu bisa hanya terlalu ini ya, terlalu
ramai. Jadi ya kita buat saja seperti ini. Oke, kita sudah simpan. Nah, sekarang kita tangani untuk controllernya, untuk user controller nih. Kita ke user controller. Ini ya, user controller. Kemudian di index, kita bisa lihat dokumentasi. Setup user controller, view and root. Nah, ini. Jadi di index kita hanya ambil ini class user data tables, kita simpan di variable data tables, kemudian kita return dan render ya, return ini variable data tables, kita perintahkan render generate ke file view-nya kita. Oke, langsung saja kita buat user data tables, kemudian data tables. Oh, oke, ini data tables ya, data table render. Nah, kita perintahkan nih render users index user, lalu kita lewatkan nih. Jadi yang ini kita nggak perlu. Oke, ini kita tidak perlu lagi. Oke, sudah. Oke, kita lihat. Nah, sudah. Selesai. Selanjutnya kita ke view-nya kita nanti. Lalu kita pasang nih. Data tables-nya kita seperti ini. Jadi kita cukup menggunakan card body. Tidak lagi ada tabel-tabel heading, tabel body, itu tidak ada. Kita langsung masukkan di dalam kelas container atau kelas konten yang mau kita pasang data tables-nya. Kita copy, kemudian kita ke index user. Nah, lalu tabel yang ini, oke, kita kasih comment saja dulu, sudah. Nah, lalu kita masukkan di sini nih. Oke, sudah. Berikutnya, kita buat yang ini, kita copy. Oke, lalu kita paste di sini saja. Oke, nah teman-teman pastikan ya, sudah punya fungsi stack di admin. Kita coba cek admin template. Oke, ini ada ya. Script.js, kita coba lihat lagi. Nah, kita punya script. Ini script S, yang ini script.js. Jadi kita pakai yang ini ya. Script.js, kita copy yang dari admin ini. Script.js, nah kita paste di sini. Ya, script.js, oke. Lalu kita lihat dokumentasi. Nah, kita sudah punya roots-nya ya. Jadi sekarang kita coba running. Oke, kita tes refresh. Oke, belum jalan. Kenapa? Karena kita belum punya link untuk data tables. Oke, ini kita copy. Oke, HTTP. Nah, kita coba refresh. Tidak ada error. Dan kita lihat tampilan kita masih berantakan. Ya oke teman-teman, sudah dirapikan tombol button edit dan delete. Nah, jadi di sini kenapa tadi salah? Karena tadi ya kita buat ini ya, tipe token. Harusnya tipe hidden, kemudian name-nya baru token, kemudian name-nya method. Nah, lalu di sini ada style display inline biar tidak ke bawah. Ada tambahan CSS di sini. Oke. Nah, kemudian ini kan di sini nih, column action. Kita akan mau ke kanan. Nah, kita pindahkan aja nih paling bawah. Kita cut, lalu kita tambahkan di sini. Oke, kita simpan, kita refresh. Oke, nah kita coba cek, edit. Oke, 0404 not found. Oke, masih error di edit ya. Kita coba lihat file editnya, users edit row ID. Nah, oh sorry, ini ya ada yang salah di sini. Jadi kita punya routes ini belum ada tutupnya nih untuk href-nya nih. Jadi di sini kita tutup dulu nih. Oke. Nah, kita bisa kembali, kita refresh, kita edit. Oke, mau ya. Kita back, sekarang kita untuk button delete, kita coba untuk yang PyG IRT, kita delete.
Nah, ini ada error nih. Get post method is not supported for this route. Oke, kita cek. Action method post method value delete. Oh, oke teman-teman. Salahnya di sini ya. Ini kan bukan nih. Nah, di sini kita belum tutup. Makanya sintaks ini tidak jalan nih. Oke, kita simpan. Kita refresh. Kita coba delete. Oke, berhasil ya. Sudah terdelete. Prof, oke. User berhasil dihapus. Hanya saja kita punya untuk return confirm belum jalan ya. Ya, ini kita bisa lewatkan. Jadi intinya gitu ya teman-teman. Untuk data tables Ajax, baiknya memang untuk return delete kita biasa gunakan Ajax. Jadi saat ini diklik, kita panggil sebuah fungsi dari JavaScript. Dari fungsi itu baru kita lakukan delete datanya. Ya, nanti di pelajaran selanjutnya baru kita pelajari atau kita fungsikan untuk jQuery Ajax-nya ya, untuk versi delete ini. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau banyak kesalahan di video ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.